Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman diaspora semuanya, dimanapun berada. Alhamdulillah kita sehat semua pada pagi hari ini. Minimal dari wajahnya terlihat sehat. Mungkin luar menampakkan yang batin mudah-mudahan, ya. Jadi luarnya sehat, dalamnya juga mudah-mudahan sehat, ya. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur, ya, kita sehat. Dan tentunya tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam ke Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh, ya. Pertama adalah Ibu dokter ini, saya belum tahu ini apakah dokter apa dua-duanya ini, ya. Dokter gitu, ya. Dan Pak Henry Faizal Nur yang semua kita sudah kenal, ya. Kalau lulusan AIS itu hampir seluruhnya kenal Pak Henry Faizal Nur ini, ya. Nah, saya bacakan dulu rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu Fadilah menyampaikan pesan dan kesan awal, ya. Kita beri waktu maksimum setengah jam, ya. Dan kemudian Pak Henry Faizal Nur yang merupakan aktor utama pada pagi hari ini, ya. Beliau itu sudah sering jadi aktor ini, ya. Jadi hari ini juga kembali jadi aktor utama, ya, dalam pertemuan ini. Nah, saya bacakan sedikit biodata dari Ibu Fadilah. Bu Fadilah ini dari Fakultas Kedokteran. Saya tidak tahu informasinya kedokteran yang di mana ini, ya. Tapi kalau lihat latar belakangnya itu dari Depok itu kelihatannya, ya. Dari Depok, betul Bu, ya? Mudah-mudahan dari latar belakangnya itu. Oke. Ya, Ibu Fadilah sesuai dengan namanya ini gendernya perempuan. Tempat lahir Lamongan, ya. Saya tidak tuliskan tanggal lahir karena itu rahasia pribadi, ya. Kalau ada yang mau tahu ya silakan hubungi email beliau, di bawah ada begitu, ya, untuk tahun lahir, tanggal lahir. Jabatan beliau adalah lektor di Fakultas Kedokteran. NIDN-nya saya kira ini tidak perlu rahasia, jadi saya cantumkan di sini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, perkenalan tentang Ibu Fadilah yang kita akan sebentar lagi dengarkan. Ini rupanya lengkapnya Fadilah Ibu, ya? Ada dua, ya? Fadilah. Ya, seperti ada teman saya yang di UI itu Fakultas Ekonomi juga namanya berulang itu, ya. Nahrawi, ya, berulang itu, ya. Katanya ceritanya dulu waktu mau keluar negeri itu harus dua namanya, kalau enggak masuk di komputernya, gitu, ya. Namanya Nahrawi, lalu mau ditulis Nahrawi only, nanti dipanggil Mr. Only katanya, ya. Jadi udah Nahrawi katanya, begitu. Dua kali Nahrawinya. Itu mungkin kisah yang terjadi, ya. Karena ada teman saya namanya Manila dulu, namanya Budiono, waktu masuk ke perpustakaan harus masukkan nama dua. Dia ditanya berkali-kali marah, lalu dia bilang Budiono only. Lalu diketik sama orang perpustakaan itu Budiono only. Dia terkenal sebagai Mr. Only akhirnya, gitu, ya. Oke, itu pengantar dari saya. Silakan Bu Fadilah tentang topik hari ini, ekonomi moneter dalam perspektif Islam. Silakan, Fadilah. Terima kasih, Prof. Abuzar. Saya di sini mohon maaf, saya di sini tidak menyampaikan slide. Mungkin sekedar kita berbincang-bincang saja untuk memberikan pengantar tentang buku Pak Hendy di ekonomi moneter menurut perspektif Islam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
Yang saya hormati Prof. Abuzar Asra, yang saya hormati kepada para panitia penyelenggara, Bapak Adi, para diaspora BPS, dan para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin semua peserta bertanya-tanya, ini siapa ini Bu Fadila ini? Dan kebetulan saya itu di Biomedik, Prof. Saya itu latar belakang saya tidak ada ekonomi sama sekali. Latar belakang saya dari bioteknologi dan di bidang saya bioinformatik yang terkait dengan statistik, biologi statistik. Jadi mungkin nanti kalau memang ada terkait dengan biologi statistik, nanti bisa saya untuk kerjasama, untuk berkolaborasi. Akan tetapi, saya kemarin memberanikan diri untuk membahas bagaimana ekonomi moneter menurut perspektif Islam ini. Karena dari karangan buku Pak Henry ini, yang pertama itu ada apa dengan uang kertas, yang buku kedua tentang investasi, buku ketiga itu ekonomi manajerial, buku keempat itu ekonomi publik, buku kelima ekonomi media, dan yang keenam ini ekonomi moneter menurut perspektif Islam. Yang mana semua buku-bukunya ini membahas tentang bagaimana kesadaran masyarakat berdasarkan teori-teorinya, analisis-analisis, dan kajian-kajian yang mendalam. Sehingga dari sini saya berusaha untuk mendalami bagaimana ekonomi moneter itu, berusaha untuk mempelajari dengan memang karena dasar saya tidak ada bagaimana tentang ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga saya perlu effort untuk mempelajarinya. Kebetulan di bukunya Pak Hendy ini dari awal itu sudah ada dasar-dasar apa itu ekonomi, terus apa itu bagaimana beberapa pokok bahasan terkait yang di ekonomi investasi itu ada hal-hal mendasar yang perlu kita kasih baik dari semua lapangan bidang lapang yang ada di kita. Nah, terkait topik di atas, mungkin saya izin untuk menyampaikan, saya akan mencuplik salah satu dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum, wala amwalukum bainakum bil batil, illa antakuna tijaratan antaradun minkum, wala ta'kulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah. Nah, terkait An-Nisa ayat 29 ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ini yang perlu kita kutip. Yang kedua, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Poin-poin penting dari ayat di atas yang bisa saya ambil yang pertama, pemilik sebenarnya itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Yang kedua, manusia mendapat amanah pemilik dari pemilik sebenarnya yaitu Allah yang Maha Kaya. Dan yang ketiga, wakil yang mendapat amanah kita sebagai khalifah harus mengikuti amanah dari aturan yang memberi amanah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalau kita tidak tunduk pada aturan, maka pemberi amanah akan menegur bahwa dan bahkan bisa mencabut wewenang sebagai wakil sebagai khalifah. Dan yang poin yang paling penting yang ada itu adalah perniagaan. Kata tijaroh adalah perniagaan atau perdagangan. Yang mana perniagaan atau perdagangan ini adalah dalam kegiatan ekonomi yang terjadi dengan cara tukar-menukar barang atau jasa yang keduanya berdasarkan kesepakatan yang tidak bisa dipaksakan. Nah, pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar dilakukan dengan barter. Nah, pada masa modern, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Yang mana penukaran uang ini nilai barang dan jasanya di negara manapun harus dinyatakan dengan satuan tertentu atau terstandarisasi. Satuan yang terstandar ini digunakan untuk mengukur
nilai guna barang dan jasa. Disebutkan dalam buku ini juga bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin dan Rasulullah, bahwa khususnya koin mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di semenanjung Arab, seperti dinar sebagai koin emas dan dirham sebagai koin perak, yang mana itu sudah ditetapkan secara rinci dengan 1 mikol atau 20 kirot atau 100 gram berlian. Dan begitu, dirham pun nilai yang sama, mempunyai standar nilai yang sama. Dengan rasio 1 dirham dan 1 mikol adalah 7/10. Dan kita juga melihat bahwa pada sejarah ekonomi Islam mencatat pada akhir abad ke-13, Islam mulai merambah Eropa dengan berdirinya Khalifah Utsmaniyah dengan tonggak sejarah tercapainya kemenangan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, yang di situ terjadi penyatuan kekuasaan Khalifah Utsmaniyah. Selama 7 abad, dari abad 13 sampai 20, dirham dan dirham merupakan salah satu mata uang yang paling luas digunakan, di mana dirham dan dinar ini mata uang yang digunakan pada kekuasaan Utsmaniyah yang meliputi 3 benua, yaitu Eropa bagian selatan, Eropa di bagian timur, Afrika bagian utara, dan bagian Asia. Uang sendiri di Indonesia, standarnya apa sih sebenarnya? Menurut undang-undang di bukunya Pak Henry ini disebutkan, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud uang resmi adalah uang dalam bentuk lembaran dari bahan kertas atau bahan lainnya yang resmi dicetak oleh dan diedarkan oleh negara. Uang kertas ini nanti sebagai uang resmi atau fiat money dengan jaminan backup emas 100% atau yang dikenal dengan gold standard, yang saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi nanti disampaikan Pak Henry bagaimana gold standard yang saat ini tapi masih uang kertasnya masih digunakan. Yang mana setiap negara mencetak uang resmi negara ini. Ya. Dalam buku ini dibahas bagaimana uang, sejarah ada uang kertas, ada uang viral, dan dibahas dan sejarah-sejarahnya bagaimana. Dikupas lengkap tuntas dalam buku perspektif ekonomi moneter dalam perspektif Islam. Nah, dari penjelasan di atas, dari uang sebagai transaksi barang dan jasa di masyarakat, diharapkan menjadi proses transaksi menjadi lebih cepat, lebih efisien, karena uang dapat mempertemukan kebutuhan dan keinginan yang bertransaksi dengan koinsiden need and want, yang mana antara pihak yang bertransaksi. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pertukaran atau transaksi baik barang maupun jasa di suatu wilayah tertentu. Sehingga kita butuh suatu akuntabilitas yang mana sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang menulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan. Dan seterusnya, sampai jika kamu melakukan penulisan dalam hal muamalah ini, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kepastian pada dirimu. Dari ayat-ayat tersebut di atas bahwa peran uang sangat penting dalam bermuamalah. Sehingga menurut Al-Ghazali pun uang merupakan salah satu nikmat Allah sebagai penopang kehidupan dunia. Karena itu uang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syarak. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu nikmat Allah adalah telah diciptakannya dinar dan dirham, sehingga dengan keduanya tegaklah dunia ini. Dinar dan dirham adalah benda mati yang pada hakikatnya tidak memiliki manfaat. Akan tetapi, manusia membutuhkan agar dapat mempunyai barang-barang. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhan lainnya,
dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Sehingga dengan uang dan dirham ini atau sebagai uang harus terdistribusi secara merata kepada masyarakat di suatu negara. Kondisi ini membutuhkan suatu campur tangan dari suatu aturan yang mengatur pengaturan atau tindakan-tindakan di lapangan keuangan itu bagaimana. Bagaimana campur tangan untuk mengatur kondisi moneter. Satu, kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu apa? Kebijakan moneter merupakan suatu usaha dalam mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha ini dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadi peningkatan output keseimbangan. Yang mana hampir semua sektor ekonomi kapitalis dengan sistem bunga. Sehingga sektor moneter ini yang berkembang cepat daripada sektor real. Ini yang perlu ditanda kutip, yang perlu kita lihat lagi, apakah memang dengan ekonomi kapitalis ini bisa berjalan atau tidak. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan moneter yang bagaimana menurut Islam itu kita juga membutuhkan instrumen-instrumen kebijakan apa saja dalam sistem ekonomi Islam itu. Karena kalau dilihat sejarah yang disampaikan oleh Pak Endi dalam buku ini ada tiga kali terjadi perubahan sistem moneter. Yang pertama sistem ekonomi standar gold atau gold standar. Yang kedua Bretton Woods system dan yang ketiga Bretton Woods system. Gold standard kenapa tidak berhasil? Karena gold standard sebagai medium of exchange atau unit of account dan store of value dalam perekonomian internasional berlaku sejak tahun 1870 sampai 1914. Jumlah yang beredar dan perubahan di suatu negara ini menjadikan perekonomian ini dalam suatu perubahan di negara di backup dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh satu negara tersebut. Sehingga nilai tukar dalam jangka panjang mengurangi fluktuasi nilai tukar dalam perdagangan internasional. Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengatur keseimbangan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan pertumbuhan supply of money. Dan sistem yang kedua adalah sistem Bretton Woods yang awalnya dijadikan berpatokan adalah nilai tukar dolar. Nilai dolar sebagai sah currency untuk international reports oleh negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh Amerika sebagai negara yang sebagai pemenang Perang Dunia II mempunyai kekuatan ekonomi yang terbesar saat itu dan memiliki cadangan emas yang sangat besar. Sehingga negara-negara yang mengalami surplus tidak ingin melakukan penyesuaian atau revaluasi. Masih kedengeran. Sehingga aku nggak kedengeran, makanya aku pakai headset. Bretton Woods ini tidak berjalan. Oh, enggak lama gitu loh, harus ada kayak sistem ini ambruk pada tahun 1971. Karena sistem ini ambruk, dilanjutkan di sistem era Bretton Woods. Setelah era Bretton Woods ini, tiap negara membiarkan nilai tukar mereka bergerak sesuai dengan kekuatan pasar. Dan tetap menjaga pergerakan osmosis pada batasan tertentu sehingga tidak terlalu fluktuatif. Nah, peran otoritas moneter menjadi penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar, sehingga banyak negara-negara pada kondisi neraca pembayaran surplus tidak menginginkan nilai tukarnya terlalu menguat agar ekspor tetap kompetitif, seperti Jepang. Ada pula negara yang mengalami defisit neraca pembayaran yang mempertahankan nilai tukarnya tetap kompetitif agar volume impor tetap tinggi untuk mencukupi kebutuhan barang di dalam negeri maupun mendorong capital inflow seperti Indonesia. Ada juga negara-negara yang mengatur exchange rate seperti dunia Hong Kong tidak berpengaruh terhadap perkembangan surplus defisit neraca pembayaran. Nah, dengan sistem-sistem moneter ini, bagaimana harusnya prinsip moneter dalam Islam yang ditawarkan dalam buku ini? Yang pertama, konsep moneter menurut Islam adalah kesejahteraan ekonomi
dengan kesempatan kerja penuh. Artinya, kesejahteraan bukanlah memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri, tapi menghiraukan orang lain atau mempertimbangkan orang lain, bukan untuk diri atau kelompok tertentu yang mengabaikan kelompok lain, tapi manusia hidup di dunia adalah sebagai khalifah, sebagaimana tadi ayat yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan keadilan. Yang mana kekayaan meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan yang sebenarnya konsep ini mengandung dua unsur. Yang pertama, bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Yang kedua, hak seseorang hendaklah diberikan, diserahkan secara bersama. Artinya apa? Konsep prinsip keadilan, adil dan takwa dalam Al-Quran selalu bergandengan. I'tilu huwa aqrabu lit-taqwa. Karena adil dan takwa selalu bergandengan, maka prinsip keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan keadilan sebagai salah satu pijakan moneter dalam Islam. Yang ketiga, stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian, baik secara ideologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa, sehingga stabilitasnya harus kita jaga. Yang keempat, uang adalah barang publik yang bernilai, sehingga penimbunan uang itu dilarang menurut Islam. Sektor keuangan atau moneter harus berhubungan langsung dengan kondisi sektor real, artinya bisnis nyata yang menghasilkan barang dan jasa. Prinsip berikutnya yaitu uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan uang dalam ekonomi konvensional. Perbedaannya di mana? Sangat jelas bahwa uang di dalam ekonomi Islam itu dalam perspektif Islam, uang bukan modal, tetapi uang adalah sebagai alat tukar. Sedangkan dalam perspektif ekonomi konvensional, uang sebagai alat tukar dan sekaligus sebagai modal atau kapital. Perbedaan lain bahwa konsep ekonomi Islam, uang sebagai flow konsep, sementara modal sebagai kapital adalah bersifat stock konsep. Nah, sistem keuangan yang menghasilkan uang kira di samping uang kartal oleh perbankan melalui cadangan wajib penuh sehingga jumlah uang yang beredar bisa dikontrol. Nah, dengan penggunaan uang kertas sebagai alat transaksi resmi yang memiliki nilai intrinsik yang sangat kecil dibandingkan nilai nominal. Bahwa ini tadi nanti yang dijelaskan oleh Pak Andi bahwa penggunaan uang kertas sekarang adalah hanya penipuan. Kenapa? Karena nominalnya sangat kecil. Penggunaan uang kertas dan sistem uang yang berlaku sekarang ini sebagai fractional reverse bentuk yang tidak relevan atau bentuk pembohongan karena tidak ada standarisasi lagi terhadap emas, itu tidak digunakan lagi kurs emas sebagai kurs standar. Nah, yang paling penting dalam buku ini adalah konsep economic value of time atau teori ekonomi value of time ini dari keuangan konvensional mengatakan bahwa waktu yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki waktu. Semakin efektif dan efisien waktu yang kita gunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Dan juga akan mendatangkan keuntungan ke dunia bagi yang melaksanakan, dan itu. Sementara kalau teori economic value of time sebagaimana konsep Al-Asri dalam surat Al-Asr menyatakan bahwa demi masa sesungguhnya orang-orang mengalami kerugian. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waktu memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki waktu. Dalam pandangan Islam mengenai waktu, maka waktu itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dilihat dari kualitasnya. Nah, dari pengantar ini, buku karangan Pak Henry Faisal ini mengeksplorasi hasanah pengetahuan ekonomi Islam, terutama untuk para studi terkait ekonomi Islam, para cendekiawan Muslim yang perlu mendapatkan pengayaan dan pengalaman dalam perspektif kajian keilmuan, ruang lingkup pembahasan yang cukup luas terkait keilmuan dan moneter Islam. Dalam buku ini terdiri dari 7 bagian
Bagian pertama ada pendahuluan. Bagian kedua itu tugas dan tujuan hidup manusia Muslim itu untuk apa? Bagian ketiga ada ekonomi menurut perspektif Islam. Bagian yang keempat, apa itu permintaan, penawaran, mekanisme pasar menurut perspektif Islam. Yang di situ ada 57 topik. Dan bagian kelima, pasar, peran dan fungsinya menurut perspektif Islam. Bagian 6, membicarakan masalah bisnis, investasi, dan peran fungsi menurut perspektif Islam. Dan bagian ketujuh, konsep moneter menurut perspektif Islam sebanyak 37 topik. Nah, terutama terkait dengan sistem ekonomi, keuangan, pasar, yang mana dalam buku-buku ini berdasarkan acuan-acuan dari Al-Quran, dan ada beberapa hadis, dan juga jurisprudensi, dan juga antara sejarah Islam pada zaman Rasulullah dan Khalifah yang menjadi contoh kasus studi perbandingan bagaimana pengelolaan keuangan moneter pada saat itu. Tentunya memang pada contoh-contoh ini ada keterbatasan pemahaman dan analisis karena masih imajinasi karena rentang waktu yang sangat jauh, karena perbedaan ruang dan waktu yang sangat jauh. Sehingga terjadi di situ ada beberapa kemungkinan yang masih belum tergali secara mendalam. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Abuzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum suaranya Pak Prof. Prof Abu kemana? Ada. Suaranya belum keluar, Prof. Belum di unmute. Belum keluar. Suaranya belum keluar, Prof. Oke, sudah. Ya, terima kasih banyak Ibu Fadilah yang setelah kita dengarkan tadi, rupanya Ibu ini walaupun di Fakultas Kedokteran bacanya lengkap sekali buku itu yang tebal itu. Saya melihat buku tebal seperti itu saja sudah ngeri saya itu, ya. Sudah lama saya nggak lihat buku tebal-tebal seperti itu. Sekarang saya banyak buku tipis-tipis saja yang saya baca begitu. Terima kasih Bu Fadilah. Saya kira uraian tadi lengkap mengenai buku yang ditulis oleh Pak Henry Faizal Nur ini, ya. Nah, saya sekarang akan memperkenalkan pembicara kedua kita, yaitu sebelum Pak Henry memulai, ya. Jadi tadi Bu Fadilah, sekarang kita lihat. Ini Pak Henry Faizal Nur. Saya kira semua teman-teman pada umumnya tahu, ya. Mudah-mudahan kalau yang belum tahu dari biodata ini menjadi sedikit tahu, ya. Pak Henry Faizal Nur, di sini dituliskan gendernya laki-laki, ya. Kalau tadi perempuan. Jadi imbang ini, ya. Ada gender equality, ya. Ada perempuan dan ada laki-laki. Beliau ini lahir di Muaro Paneh. Mungkin di peta tidak ada ini Muaro Paneh ini, ya. Bisa dicarilah di Google di mana Muaro Paneh ini, ya. Pak Henry ini pensiunan PNS atau sekarang namanya ASN. Pendidikan Akademi Ilmu Statistik, lalu School of Business di St. Louis University, ya. Emailnya nih bisa tanya yang bersangkutan nanti, ya. Mungkin masih privat ini emailnya, ya. Nah, Pak Henry ini pengalaman kerjanya antara lain yang saya lihat di belakang buku itu, buku yang ke-8 saya kira itu, ya. Adalah beliau dulu bekerja di BKPM, walaupun sebentar mungkin short stint pernah di BPS, ya. Sebentar itu hanya sekedar nyicipi, ya, di BKPM. Lalu kemudian beliau pernah menjadi kepala perwakilan pemerintah di bidang investasi di LA tapi bukan Lenteng Agung, ya. Kalau Pak Munawar itu LA-nya Lenteng Agung, gitu. Kalau saya LA-nya Lubuk Alung, ya. Tapi ini LA di Amerika ini.
Beliau pernah jadi konsultan JICA. Pengalaman mengajar beliau ini banyak di mana-mana ini, muridnya beratus atau beribu orang ini ya, di FISIP UI, di UI LAN, kerjasama antara UI dan LAN, di Perbanas, di Setia LAN, UIN Ciputat juga pernah ya, dosen tamu ya, tamu di mana-mana. Beliau ini banyak undangan ini dulu ya, sekarang juga mungkin masih, kita kurang tahu itu ya. Nah, Pak Henry ini penulis yang prolifik ini ya, prolifik. Buku-bukunya saya tahu dari bagian belakang buku yang ke-8 ya, ada sudah 8 buku yang beliau tulis. Yang tersembunyi mungkin ada yang lain kita tidak tahu, tapi yang tercatat itu ada 8 sampai saat ini. Artikel saya kira susah dihitung ya. Jadi beliau ini itu pengantar dari saya, perkenalan tentang Pak Henry Faizal Nur ini. Kita dengarkan uraian beliau karena ini topiknya menarik sebenarnya. Saya sendiri juga ini topik lama ini yang dulu pernah coba-coba kita baca-baca nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, alhamdulillah Pak Henry Faizal kan mencoba menjelaskan kepada kita ya, semacam pencerahan tentang ekonomi moneter dilihat dari perspektif Islam. Silakan Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat apresiasi teman-teman mau mendengar ocehan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sebagaimana kita dididik di Akademi Ilmu Statistik, baca angka tiap hari, melihat ada perubahan trennya kemana, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini saya tergelitik dari masalah harga barang dan jasa. Barang dan jasa itu yang kalau kita lihat dari zaman kita kecil sampai zaman kita setua ini, yang namanya harga barang dan jasa di Indonesia khususnya tidak pernah turun, selalu naik. Namun di sisi lain yang turun itu adalah harga diri, kira-kira begitu. Dari perspektif itu saya mencoba mengkaji kenapa kok jadi begini dunia ini, harga barang naik terus, harga diri turun terus. Nah, salah satu dari penelitian saya itu adalah karena salah satu sebabnya adalah disebabkan persoalan moneter. Nah, saya kaitkan dengan harga diri dan seterusnya itu ya artinya memang ada akar masalah nilai-nilai keagamaan khususnya Islam dalam hidup ini yang tidak diterapkan oleh manusia. Jadi misalnya kalau kita ingat dulu waktu di AIS, saya waktu sekolah di Kampung Melayu Asia Makmur itu 25 perak itu bisa hidup sehari semalam itu. Tapi sekarang 25.000 nggak bisa hidup sehari semalam. Bayangkan betapa besar inflasi. Belum lagi nanti kalau ini tidak kita segera benahi, ngeri hidup ini. Coba saya waktu naik haji tahun 2001, biaya naik haji cuma 23 juta. Sekarang 2020 naik haji udah puluhan juta. Bahkan kalau haji plus ratusan juta. Jadi kita pusing dengan kenaikan harga sementara kenaikan pendapatan jauh dari itu. Jadi akibatnya itu tadi harga naik, harga barang jasa naik, harga diri turun. Dari situlah saya bermula mencoba berpikir, meneliti kenapa sebab musababnya. Sampailah saya nulis buku Ekonomi dan Moneter menurut Perspektif Islam. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya
saya ingin mengulang tadi Mbak Fadila mengatakan buku ini sudah diuraikan cukup panjang lebar. Saya ingin menambahkan aja bahwa memang buku ini topiknya terlalu luas barangkali. Karena kalau kita bicara ekonomi, itu artinya bicara bagaimana mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Jadi berbagai profesi, apakah pegawai negeri, apakah pedagang, pekerja, dan sebagainya, itu mau tidak mau harus mengerti ekonomi. Atau mau tidak mau dia harus bergiat dalam ekonomi supaya dia bisa hidup dengan baik. Nah, oleh karena itu buku ini memang tanpa saya sadari sangat tebal. Tadi Mbak Brila mengatakan misalnya pengantarnya 6 halaman. Kemudian bab 1-nya 38 halaman. 16 topiknya. Bab 2 itu 48 halaman. 13 topiknya. Bab 3 96 halaman dengan topiknya 36. Dan bab 4 96 halaman lagi dengan 57 topik. Bab 5 96 halaman lagi dengan sejumlah topik sehingga keseluruhan topiknya sangat banyak. Bab 7 sendiri itu 108 halaman dengan 37 topik. Oleh karena itu, karena mengingat waktu kita terbatas, saya fokuskan pada bab 7, bicara moneter. Karena kalau kita bicara bab-bab sebelumnya, kita bicara supply, demand, produksi, pasar, dan sebagainya, sangat luas kan topiknya. Yang kedua, bicara moneter, itu menyangkut kehidupan semua kita. Apakah kita ini tiap hari belanja, konsumsi, butuh uang. Uang inilah yang disebut dengan moneter. Jadi moneter itu adalah masalah keuangan, sistem keuangan, uang sebagai alat bayar, dan sistem perbankan termasuk di situ. Nah ini yang kalau kita lihat dari perspektif Islam, sangat banyak hal-hal yang perlu kita sadari bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, saya akan mencoba membahas dari awal beberapa hal supaya paling tidak teman-teman semua bisa ikut menyadari bahwa ini persoalan yang dihadapi tidak hanya oleh kita orang Islam, tapi lihat di Amerika Serikat sana juga banyak orang yang tidak suka dengan sistem moneter ini. Nah, nanti di buku saya itu banyak cerita bagaimana seorang Henry Ford misalnya, industrialis mobil terbesar di Amerika itu pernah mengatakan, untung saja rakyat Amerika tidak mengerti apa ini moneter yang dibangun oleh Bank Sentral Federal Reserve itu. Karena kalau rakyat Amerika mengerti, besok pagi akan terjadi pemberontakan. Artinya apa? Bahwa di awal Amerika mendirikan Federal Reserve pada awal abad ke-20, itu sebetulnya Federal Reserve itu adalah bank sentral Amerika. Tapi dimiliki oleh swasta gitu loh. Nah, ini persoalan yang mendasar. Sehingga banyak para senator Amerika jadi korban akibat memperjuangkan supaya jangan sampai bank sentral dimiliki oleh swasta tapi dimiliki oleh negara. Tapi sampai detik ini hal itu belum terjadi. Nah, itu kira-kira. Saya mulai bab 7 ini kira-kira kita akan bicara sistem moneter yang berlaku sekarang itu adalah tadi dikatakan Mbak Fadila ada sistem gold standar emas. Jadi katakanlah dulu 1 gram emas itu 20 US dollar kalau nggak salah. Nah, kemudian sistem ini dirumuskan
dalam Bretton Woods. Jadi waktu akhir Perang Dunia Kedua, sebelum berakhir, negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua berkumpul di Bretton Woods, daerah New Hampshire, US. Mereka bersepakat supaya tidak ada lagi perang setelah Perang Dunia Kedua ini. Kita coba mengatur dunia agar aman. Ini kira-kira preambelnya, payungnya. Dia katakan, coba kita mengatur dunia supaya tidak perang lagi. Nah, maka kita harus mengatur ekonomi. Nah, yang mereka atur dalam moneter. Tadi dikatakan oleh Bu Fadila, mereka mengatur buat perjanjian namanya Bretton Woods. Makanya perjanjian di kota Bretton Woods itu disebut dengan Bretton Woods System. Jadi dalam sistem itu nanti kita akan lihat bagaimana Amerika atau paling tidak bagaimana para globalis kalau istilahnya sekarang, para orang-orang kapitalis yang pengen menguasai dunia itu melalui tangan-tangan para senator Amerika menekan negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua untuk mengikuti ide mereka. Nah, antara lain itu adalah bahwa diakui kalau halo, ini kenapa nih Ria? Sudah Pak. Sudah Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Aman Pak. Oke. Pak Idris. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, jadi waktu Bretton Woods System itu ada kira-kira 43 negara pemenang Perang Dunia Kedua membuat kesepakatan dan itu dipaksakan pada negara-negara lain. Jadi mereka kemudian membuat juga apa yang disebut dengan IMF, International Monetary Fund, yang sebetulnya namanya bagus. Jadi dana moneter internasional. Tapi Anda jangan lupa bahwa pemegang sahamnya itu adalah para globalis ini masih termasuk negara Amerika 76%. Negara-negara lain ya boleh icirit aja. Artinya di situ mereka juga buat keputusan bahwa keputusan IMF itu bisa disetujui apabila lebih dari 75% menyetujui. Kalau tidak bisa disetujui. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana culasnya Amerika Serikat. Mereka bikin IMF, semua orang disuruh bayar ikut saham, tapi suaranya dikuasai oleh mereka. Dan last but not least, yang terjadi setelah itu adalah kita lihat terjadi perang Korea, terjadi perang Vietnam. Nah, apa yang terjadi? Akibat dari perang Korea dan perang Vietnam, Amerika mengeluarkan banyak uang untuk biaya perang. Sehingga dia mencetak dolarnya jauh lebih besar daripada emas sebagai jaminan yang dimiliki oleh Bank Sentral Amerika. Sehingga pada akhir tahun 70-an, akhir tahun 60-an, Presiden Prancis François Mitterrand datang ke US karena waktu itu ada ketentuan kesepakatan IMF. Orang punya uang yang cetak oleh Amerika US dollar itu bisa ditukar dengan emas yang ada di Bank Sentral Amerika. Karena jangan lupa bahwa yang namanya uang itu sebetulnya adalah IOU. Artinya perjanjian bahwa saya berutang pada Anda. Jadi kalau saya punya uang, punya dolar, saya bawa ke Bank Sentral Amerika, harusnya Amerika kasih ini uang dolarnya, mana emas saya, kira-kira begitu. Cuman di IMF atau Bretton Woods itu mereka bikin aturan yang bisa menukarkan dolar dengan emas itu hanya pemerintah negara yang ikut Amerika IMF. Sehingga apa yang terjadi adalah begitu François Mitterrand datang ke sana, Amerika bilang, wah ntar dulu, kita tidak siap dengan permintaan Anda, kira-kira begitu. Sehingga keluar pada tahun 71, Presiden Nixon, almarhum Presiden Nixon,
berpidato di Camp David, dia mengatakan, ya dulu kita janji kita mengaitkan emas dengan dolar. Jadi kalau Anda bawa dolar di sini, kita kasih emasnya. Tapi itu dulu. Sekarang mah no way. Jadi artinya semenjak itu maka tidak ada lagi jaminan terhadap uang kertas. Nah, maaf sebelum itu saya lupa. Pada tahun 67 barangkali Anda masih ingat, ada terjadi perang Arab Israel. Waktu itu Raja Saudi itu adalah Raja Faisal. Dia sangat marah pada Amerika karena Israel sudah hampir hancur, diserbu oleh Arab, Mesir dan Suriah. Terus Amerika bantu dengan pesawat. Sehingga Raja Faisal melakukan boikot terhadap Amerika. Gimana baiknya biar yang bisa sama-sama makan aja. Sampai sekian ratus sampai $140 per barrel. Dari tadinya hanya berapa puluh barrel. Terjadi inflasi terhadap dolar. Nah, Amerika melalui menterinya Henry Kissinger datang ke Arab, bujuk, bilang sama Arab, Anda jual minyak hanya dengan dolar. Dan waktu itu OPEC pun, termasuk Indonesia sebagai anggotanya, terpengaruh juga. Sehingga OPEC hanya mau menjual minyak dengan dolar, tidak dengan yang lain. Sehingga ini dijadikan oleh Amerika sebagai apa disebut istilah petrodolar. Ini dijadikan alat supaya dolar tidak jatuh, kira-kira begitu. Jadi petrodolar. Nah setelah itu begitu Nixon tahun 71 mengatakan tidak ada kaitan emas dengan dolar, nah mau tidak mau tidak ada lagi jaminan terhadap mata uang itu. Nah seterusnya kita lihat ada beberapa, ada 5 negara besar dunia, BRIC ya, Brazil, Rusia, India, China, satu lagi lupa saya. Mereka bersepakat bagaimana supaya mata uang dunia ini tidak dimonopoli oleh dolar, tidak didominasi oleh dolar, sehingga Amerika, Anda tahu, yang sekarang terjadi adalah Federal Reserve Amerika mencetak dolar suka-sukanya, sehingga yang terjadi adalah super dolar dunia itu melebihi dari yang diperlukan. Akibatnya inflasi dijamin inflasi terhadap dolar itu ditanggung oleh dunia, bukan hanya Amerika. Sehingga ini ketidakadilan ini muncul sedemikian lama, sehingga banyak negara-negara yang sudah tidak lagi nyaman dengan kondisi itu. Nah, saya katakan tadi, kalau kita lihat, kalau Anda baca buku saya, ada apa dengan uang kertas, situ banyak sekali senator Amerika, para cendekiawan Amerika yang menentang peran dari sekelompok globalis yang menguasai Bank Sentral Amerika. Hingga sampai pada cerita situ kita masuk. Sekarang cerita terakhir. Saya di buku saya itu juga saya tulis ada bahkan beberapa negara bagian di Amerika, kalau nggak salah ada 13, yang sudah tidak lagi mau 100% menggunakan US dollar. Ada yang menggunakan emas, ada yang menggunakan mata uang bentuk lain. Ada, kalau nggak salah ada 13 negara bagian, termasuk Virginia, Texas, Virginia, Ohio, dan seterusnya. Nanti ada apa namanya di buku saya Anda bisa baca. Dan satu lagi, tidak hanya itu, bahkan muncul gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan dan gerakan dari berbagai kelompok di seluruh dunia untuk bagaimana ketidakadilan moneter yang
dialami saat ini bisa lebih adil dan lebih lebih nyaman bagi semua umat manusia. Nah, itu di buku saya juga ada cerita kelompok mana saja, di mana saja, apa saja, dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, misalnya Anda lihat ada kemunculan Bitcoin, ada kemunculan mata uang kriptografis. Itu kan sebetulnya adalah dikarenakan mereka tidak setuju dengan sistem yang berlaku sekarang, di mana mata uang itu jumlah yang beredar dan sebagainya itu dikuasai oleh bank sentral. Sehingga Anda lihat dengan demikian dia akan mempermainkan harga uang, mempermainkan daya beli uang. Yang korban ya kita-kita yang tidak dalam kendali itu, tidak bisa mengendalikan. Kita lihat misalnya khususnya rupiah saja. Rupiah dengan dolar kita lihat sekarang $1 14.000 sekian. Padahal dulu waktu Indonesia ini baru merdeka tahun 48, $1 itu cuma Rp2. Nah, kemudian terjadi perubahan-perubahan akibat konferensi meja bundar misalnya, Belanda minta kita merubah sistem itu sehingga terjadi seperti sekarang. $1 Rp14.000, di mana ini memang kalau kita produktif negeri ini bisa mengekspor lebih banyak, lebih bagus. Tapi kan kita ini nggak produktif, kita banyak utang malah makin parah gitu kan. Sehingga dengan menulis buku ini saya sebetulnya berharap paling tidak makin banyak orang yang sadar bahwa penggunaan uang kertas termasuk dolar, termasuk rupiah dan sebagainya itu justru banyak membawa bencana dibanding manfaatnya. Nah, Anda bisa baca di buku saya itu apa saja manfaatnya, apa saja bencana yang ditimbulkannya. Itu intro saya. Kalau masih ada waktu saya teruskan sedikit mengenai konsep moneter perspektif Islam dari basicnya. Tadi dikatakan oleh Mbak Fadilah, saya kira saya dikutip lagi bahwa dalam Al-Quran perintah Allah kita dilarang untuk memakan harta yang haram melalui riba misalnya. Riba itu artinya bunga pinjaman, kita pinjam uang, kita bayar bunga. Dan menurut hadis yang bayar sama yang menerima bunga itu sama dosanya, kira-kira begitu. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu. Yang kedua, walaupun tadi kita menyinggung bahwa kita menyinggung bahwa mata uang itu tidak ada. Tadi saya katakan tidak. Pak Hendri, maaf, tidak. Bisa PPT-nya dijalankan, Pak Hendri? Apa? PPT-nya bisa dijalankan biar teman-teman bisa ngelihat. Oh, gimana? Saya ini ya. Udah. Oke. Sip. Oke, sip. Udah, Pak. Ya. Bisa ya? Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Bagus. Kelihatan, Pak. Ya. Tadi udah singgung oleh Mbak Fadilah, ada 2 ayat, surat At-Taubah ayat 34, ya. Alladzina amanu dan seterusnya. Kemudian surat Ali Imran ayat 75. Di situ dikatakan kita sebagai orang Islam tentunya dilarang untuk memakan harta dengan jalan batil. Jalan batil itu ya macam-macam. Misalnya merampok, atau melalui riba, atau transaksi dengan orang lain dengan pemaksaan. Jadi makanya kalau kita di Mekah itu kalau belanja biasanya halal. Nanti ada ketidakterpaksaan gitu, bahwa antara yang jual dan yang beli ada kepuasan masing-masing. Nah, kalau kita lihat sistem berlaku sekarang di dunia, itu tidak terjadi. Banyak pelanggaran. Kita lihat misalnya harga BBM di Republik ini
masih tinggi. Di mana-mana di dunia masih rendah. Orang dipaksa beli BBM dengan harga itu tidak benar, tidak Islami. Begitu juga tarif listrik, tarif air, pump dan sebagainya. Jadi masih ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur yang disebut dengan saling kerelaan, saling menghargai, tidak terpaksa. Nah ini barangkali juga salah satu sistem kelemahan daripada sistem moneter yang berlaku sekarang. Jadi kalau saya mengatakan dan saya percaya itu Islam adalah agama yang bersifat sempurna. Dikatakan sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Dan syariatnya tidak hanya mengatur kehidupan di dunia pagi sampai malam, tapi juga mengatur kehidupan dari dunia sampai ke akhirat sehingga kita terbebas dari azab dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, Islam itu termasuk di situ adalah bagaimana mengatur ekonomi dan moneter yang harus kita jalankan. Ekonomi tadi singgung juga adalah kegiatan dalam memenuhi aneka kebutuhan hidup sesuai dengan tingkat peradaban yang dialami oleh seseorang. Dalam ekonomi modern sekarang, hampir tidak ada kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhi tanpa transaksi dengan uang. Oleh karena itu, di abad sekarang ini hampir tidak ada kegiatan manusia yang dapat dipisahkan dengan uang. Jadi katakan do it, you get to it, kira-kira begitu. Nah inilah persoalannya. Karena uang yang kita gunakan, uang kertas, tidak punya nilai intrinsik, tidak ada standar yang bisa baku, sehingga kita menjadi korban. Sehingga dengan kata lain, sekarang ini uang memegang peran penting dalam kehidupan manusia, tapi padahal dia hanya menjadi media transaksi. Namun dalam kenyataan uang itu dijadikan sesuatu yang lebih dari itu. Yang kita lihat sekarang akibat menggunakan prinsip ini inilah yang terjadi. Bagaimana utang negara kita sekarang tidak bisa kita stop dan sebagainya. Jadi uang adalah objek yang diterima sebagai pembayaran barang dan jasa dan pembayaran utang oleh masyarakat. Atau uang adalah legal tender. Legal tender artinya uang fiat ya yang digunakan untuk mempermudah transaksi dari jalan barter. Dulu kalau kita punya ayam terus mau beli beras, kita cari orang yang punya beras yang mau ayam, dan itu kan tidak mudah, tidak ada coincidence, maka timbullah ide manusia, timbullah uang kan begitu. Nah kalau kita lihat uang ini sejarahnya di awal sebetulnya ada timbul adalah dari kwitansi penitipan emas pada tukang emas atau goldsmith yang ada di Eropa, sehingga kwitansi itu yang beredar menjadi uang karena bawa emas waktu itu agak ribet sehingga bawalah uang kwitansi itu. Nah lama-lama dia akan diakui sebagai uang, dan itu yang terjadi di dunia kita ini. Sistem moneter dunia saat ini ya adalah sistem moneter keuangan yang mengatur stabilitas daya beli uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi. Tujuannya sangat mulia, yaitu agar stabil ekonomi secara keseluruhan. Sangat mulia. Tapi dalam kenyataannya jauh panggang dari api. Stabil buat yang punya kekuasaan menguasai moneter itu, tapi tidak stabil buat yang lain. Nanti kita akan cerita, uraikan satu persatu. Yang berlaku pertama adalah ada tiga sistem. Pertama, gold standard, standar emas. Yang dikatakan
tadi oleh Mbak Fadilah berlaku pada tahun 1870 sampai awal abad ke-20. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, jadi dulu karena gold standard batanya punya sejarahnya emas, jadi setiap negara pencetak uang itu kalau dia akan mencetak uang sesuai dengan emas yang dia miliki. Jadi kalau dulu kita kenal istilah bank itu bullion bank. Jadi bank itu menyimpan emas gitu, emas batangan. Sehingga kalau kita lihat film-film cowboy tahun 60-an bahwa itu biasanya orang ngerampok bank itu bukan ngerampok duit tapi ngerampok emas yang di bank gitu. Nah, cuman sekarang dilupakan orang sejarah itu sehingga banyak orang terlupa bahwa uang itu sebetulnya punya nilai intrinsik, emas dan perak gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Islamnya dinar dan dirham. Kemudian sistem gold standard itu runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Karena Perang Dunia Pertama itu membuat dunia berantakan, ya. Jadi kekacauan di mana-mana, sehingga orang sulit melakukan atau terganggu melakukan konversi uang pada emas, hingga gagal. Maka mereka ya pemenang Perang Dunia Kedua, ada 40 negara yang di Amerika Serikat, kemana Amerika Serikat, bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat untuk mencari bentuk sistem moneter internasional yang baru. Nah, sistem itu dengan Bretton Woods System atau Bretton Woods atau Gold Exchange Standard. Jadi emas yang bisa standar emas yang bisa jadi bahan pertukaran. Yang ketiga, standar US dollar yang dikaitkan dengan emas. Semua mata uang negara yang lain fix terhadap dolar dan harga emas ditetapkan dalam US dollar. Kemudian pemerintah negara yang bisa melakukan penukaran dolar dengan emas. Ini yang jadi persoalan. Jadi dulu kalau konon ceritanya waktu Amerika menyatakan gagasan ini, Perancis nolak. Jerman nggak, Perancis kan ikut Perang Dunia Kedua nolak. Tapi karena Amerika kuat sekali waktu itu, akhirnya Perancis datang lagi mau tekan itu Bretton Woods System. Cuman kita dengar dari cerita Mitterrand, Presiden Perancis malah datang ke Amerika atau Nixon, mana emasku, ini dolarmu. Nixon nolak itu. Sehingga itulah yang kita lihat pada tahun 71 Nixon pidato melepaskan kaitan emas dolar dengan emas. Kemudian Bretton Woods ini isinya pertama Bretton Woods awalnya menjadikan dolar sebagai reserve currency. Itu negara lain. Jadi artinya devisa lah. Kalau Anda mau impor, mau ekspor, mau impor Anda harus punya devisa. Anda bisa impor kalau Anda punya US dollar. Kalau Anda impor Anda punya rupiah, nggak ada yang mau jual kepada Anda misalnya begitu. Kemudian kenapa Amerika bisa mendikte itu? Karena dia adalah negara yang kuat, negara utama pemenang Perang Dunia Kedua. Fixed exchange rate atau nilai tukar yang tetap pada era Bretton Woods itu berdasarkan konvertibilitas antara mata uang emas dengan mata uang dengan emas. Jadi kira-kira kalau nggak salah dulu adalah $35 per ounce emas. Nah, karena sistem dijalankan, timbul persoalan. Negara-negara yang neraca perdagangannya negatif atau dia kurang lebih banyak impor daripada ekspor, kesulitan untuk mengimpor berikutnya, sehingga sistem ini pun jadi tidak terpakai lagi, apalagi setelah Amerika
tidak mau mengakui mengasih emas pada dolar yang negara yang bawa dolar ke sana. Sehingga sistem ini gagal. Oleh karena itu setelah era Bretton Woods, setiap negara membiarkan nilai tukar mereka mengambang. Sehingga sekarang kalau kita lihat yang berlaku sebelumnya itu adalah hari ini di koran itu atau di media sosial itu ada $1 berapa, 1 euro berapa rupiah, 1 yen berapa rupiah. Nah ini hampir terjadi perubahan setiap hari, bahkan setiap jam gitu. Jadi ini yang saya katakan, stabilitas nilai tukar itu terganggu sekali. Nah kaitannya dengan tentunya berbagai perencanaan, baik secara rumah tangga, secara pribadi, ataupun perencanaan secara perusahaan, itu akan sulit. Nah sehingga perencanaan yang kita buat di tingkat level manapun sering melencengnya daripada kenyataan. Sehingga bermasalah juga. Oleh karena itu, sekarang persoalan keuangan ini menjadi persoalan yang tidak selesai gitu. Nah, kembali saya singgung sedikit. Jadi uang kita masuk ke sini adalah uang dalam bentuk kertas atau fiat money ya, yang dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara. Jadi misalnya rupiah, ringgit, dong, baht, yen, dan seterusnya. Ya. Pak Henry. Ya, silakan. Tolong dipercepat sedikit Pak Henry ya, sehingga bisa nanti lebih fokus ke pandangan Islam terhadap ekonomi dan moneter ini Pak Henry. Silakan, silakan Pak Henry. Ini tadi saya bicara Griffin ya. Jadi bagaimana pembentukan Bank Sentral Amerika ini juga mempengaruhi cerita ini ya. Kemudian Anda baca nanti Jekyll Island sebagainya, Federal Reserve dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi cerita yang kita alami sekarang. Ini para globalis ini mempengaruhi penguasa Amerika sehingga mereka menjadi sangat berpengaruh. Ini ada seorang senator James Traficant itu pidato bagaimana undang-undang bank sentral itu sangat merugikan Amerika. Tapi begitu dia selesai pidato, dia difitnah dengan kasus-kasus yang tidak jelas. Kalau sekarang istilahnya di kita ini mungkin dikriminalisasi begitu, sehingga masuk penjara dan berhenti jadi senator dan seterusnya. Karirnya habis, tragis dan sebagainya. Hal yang sama juga kita lihat misalnya ada Presiden Kennedy ditembak di Texas, itu juga terjadi setelah seminggu dia menginstruksikan supaya bank sentral tidak mencetak uang karena Anda bukan milik negara begitu. Tapi ternyata dia ditembak dan sampai sekarang kasusnya jadi nggak jelas gitu kan. Jadi ini terlalu banyak sekali bahannya. Saya mau pindah ke belakang saja. Saya nggak tahu dibukanya bagaimana. Sudah, maaf. Slide 105 mungkin Pak Henry ya, yang terkait perspektif Islamnya. Ada 140-an gitu. Iya, yang perspektif Islam 105-nya mungkin. Iya, saya makanya 105 coba cari 105. Mana Pak? Alamat slide 105. Ya. Ya. Jadi ini ada cerita dari John Kenneth Galbraith mengatakan bahwa the study of money above all other fields in economics is one in which complexity and so on. Jadi kita lihat bahwa memang uang ini kalau istilahnya
yang tidak mengaburkan dan mengacaukan pikiran kita. Ghazwul fikri. Ini kita lihat penciptaan uang, money creation. Kita yang saya kira ini persoalan juga. Jadi ada dalam sistem keuangan kita, sistem perbankan kita, bahwa setiap bank komersial itu, bank tertentu diizinkan mencetak uang. Mencetak uang artinya membuat uang tanpa ada jaminan sama sekali. Itu disebut dengan sistemnya adalah giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu adalah sistem di mana tidak semua uang yang diberikan kredit itu ada jaminannya. Jadi istilahnya fractional reserve system. Kalau katakan bank nerima deposito simpan orang Rp1 misalnya, maka dia bisa menciptakan pinjaman 1 per faktor lainnya. Jadi kalau 10%, maka dia bisa jadi kalau diterima deposito 1 miliar, dia bisa memberikan 1 per 10 berarti 10 miliar kredit pada orang lain. Jadi Anda bisa bayangkan yang terjadi adalah uang bertambah setiap bank memberikan kredit tanpa ada jaminan aset yang menambah itu. Jadi itu artinya ya bubble gitu. Oleh karena itu tidak heran bahwa pasti ada penerima kredit itu yang tidak sanggup bayar. Karena memang tidak proporsional begitu. Sehingga bank itu akan senang kalau ada yang nggak sanggup bayar, dia akan senang. So, kalau semua orang bayar utang semua ke bank, maka bank juga pusing sendiri karena nanti uangnya tidak bernilai lagi. Nah, jadi ini juga ada cerita ini, saya akan tunjukkan di belakang itu. Ini ada Edward Griffith, Anda bisa baca lagi apa yang terjadi. Nanti kita lihat. Satu lagi yang menarik adalah bahwa hampir semua bank sentral di dunia ini dikuasai oleh keluarga Rothschild. Dari data penelitian saya, setelah Libya Gaddafi dijatuhkan, hanya 3 negara yang yang bank sentralnya tidak dikuasai oleh Rothschild family, yaitu Kuba, Korea Utara, dan Iran. Jadi artinya apa? Pengaruhnya ini cukup besar gitu loh. Selama mereka jadi ada satu hal lagi menarik. Kalau Anda lihat uang 100.000 atau uang 50.000 atau uang 2.000, kira-kira itu disebut dengan nilai nominal. Apabila uang itu nominalnya 100.000, kira-kira intrinsiknya atau biaya untuk menciptakan uang itu berapa? Saya kira nggak sampai 10%-nya, nggak sampai 10.000. Sehingga nominal 100.000, intrinsik 10.000 katakanlah begitu, maka yang 90.000 itu disebut dengan seigniorage. Artinya keuntungan dalam mencetak uang. Dan sampai sekarang, kalau kita lihat di APBN kita, tidak ada yang berada di seigniorage. Keuntungan siapa yang menikmati keuntungan menciptakan uang itu? Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. We don't know. Jadi banyak hal yang barangkali perlu kita pikirkan, ya. Jadi ini yang saya katakan. Jadi misalnya begini, ya, bila bank terima deposito 1 juta dengan cadang minimum 10%, maka dia akan bisa memberikan pinjaman kredit sebesar 10 juta. 9 juta dari mana? Ditulis pakai cek aja. Yang ujung-ujungnya nanti kan cekcok semua kan begitu. Ya. Jadi lebih banyak kecaran. Jadi kalau deposito 100.000 dengan rasio 1/5, dia bisa memberikan pinjaman 10 kali lipat. Jadi ini misalnya, Anda lihat tadinya orang terima deposito, bank terima deposito 100.000, tapi dia bisa menciptakan uang menjadi 4 kali lipatnya. Jadi itu yang
Sebentar ya. Oke. Ini juga demikian contoh berikutnya. Terima 100.000 deposito, tapi dia bisa memberikan kredit sebanyak ini. 100, jadi 1,5 kali dan seterusnya. Jadi itu juga yang banyak masyarakat tidak tahu bagaimana sistem keuangan yang sekarang ini yang kita kira baik-baik saja, padahal sebetulnya banyak hal-hal yang tidak baik di situ. Ya, maka saya mengatakan di buku itu sistem keuangan sekarang termasuk penggunaan uang kertas itu adalah sistem yang penipuan, sistem pembodohan dan sebagainya. Karena alasan yang tadi kita bahas. Henry, ya. Mungkin langsung dilompatkan ke bagaimana Islam melihat kondisi ini, begitu ya? Ya. Perspektif Islam dari kondisi moneter seperti ini. Silakan Pak, karena waktunya mungkin udah masih ada untuk Pak Henry kira-kira 15-20 menit lah, ya. Dijual buka lagi tadi. Allah. Ya, terus. Nah, ini pun. Di buka gede bisa. Jadi yang saya cerita ini adalah bagaimana cerita ini nilai-nilai Islam tidak ada gitu. Nilai-nilai Islam tidak diterapkan di dalam situ. Oleh karena itu Islam memandang bahwa menurut perspektif Islam sistem yang tidak baik ini atau yang tidak adil dan tidak bagus ini harus kita coba cari jalan keluarnya kan begitu. Ini ada contoh-contoh bagaimana transaksi di bank dan sebagainya. Dan itu ada cerita nanti kita kaget sendiri loh. Mana uangnya kan begitu. Jadi kita lihat bahwa uang muncul begitu saja di bank itu. Kenapa? Ada cek. Jadi saya terima simpanan 1 miliar kok dia bisa mengasih pinjaman 10 miliar. 9 miliar itu dari mana? Get from the ear kan kira-kira begitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita lihat bisa sejarah krisis ekonomi, maka kita lihat banyak terjadi krisis ekonomi setelah berlaku sistem ini, ya. Jadi sampai kesimpulan kita berdasarkan hal di atas tadi dapat simpulkan hal berikut. Pertama, realitas sistem keuangan sekarang. Ada beberapa hal yang menyebabkan sistem keuangan yang berlaku sekarang menimbulkan berbagai masalah. Pertama, uang kertas versus uang emas. Dengan sistem ekonomi uang kertas seperti yang berlaku sekarang, maka setiap tahun negara sumber kita harus membayar dengan kenaikan harga barang jasa. Seperti halnya seakan-akan dipajak kita. Padahal kalau tidak dengan sistem itu, dengan sistem emas misalnya, kita tidak seperti itu. Yang kedua, bila sistem ekonomi dengan uang emas, tidak perlu ada pajak atas uang emas. Satu kali uang ciptakan, maka ia akan selamanya ada. Kecuali jika uang tersebut dilebur. Jadi, katakanlah emas itu dilebur jadi giwang, jadi cincin, dan sebagainya. Tapi kalau uang kertas, Anda bisa bayangkan, 3 kali masuk kantong dapat dilipat-lipat atau dirobek, udah hilang dia. Dan kalau uang itu emas, biar dia peot, biar dia rusak, tapi kita ada nilainya. Masih bisa ditimbang dijual emasnya. Tapi kalau kertas, itu bisa menjadi lebih rendah daripada tisu. Kalau tisu bisa buat lap, tapi kalau duit kan nggak bisa buat lap. Kalau duitnya sudah jelek gitu. Dengan meninggalkan standar emas sebagai dasar pencetakan uang kertas, telah membuat keuangan dan ekonomi secara substansial makin tidak stabil. Pada skala global, seperti ini berlaku sekarang, akan terus menambah jumlah uang beredar. Dan kita perkirakan, saya perkirakan, once upon a time becomes collapse. Karena ibarat orang mengembus
balon meledak. Dan kalau terjadi, maka kekacauan seluruh dunia tidak bisa terhindarkan. Penggunaan uang kertas sebagai alat transaksi resmi adalah pemaksaan kepada masyarakat. Uang kertas memiliki nilai intrinsik yang sangat kecil dibandingkan dengan nominalnya. Penggunaan uang kertas dengan cadangan penggunaan uang kertas dengan sistem keuangan yang berlaku sekarang atau fractional reserve adalah bentuk penipuan. Oleh karena itu kita harus kembalikan dengan cadangan 100%, jadi bukan fractional reserve, bukan giro wajib minimum, tapi giro wajib standar begitu ya. Bank sentral hanya mengontrol jumlah uang beredar melalui persyaratan giro wajib minimum. Padahal uang yang diterbitkan oleh bank swasta tidak bisa dikontrol. Ya. Jadi kalau pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia atau sekarang OJK juga tidak efektif. Karena kita lihat jangankan pengawasan seperti tadi, standar yang seperti itu, kita lihat sekarang banyak orang pakai handphone, nawar-nawarin pinjaman dan seterusnya, kan banyak korban udah. Dan itu OJK tidak ngapa-ngapain. Jadi banyak sekali. Oleh karena itu menurut saya, bagaimana ini bisa berhasil? Tentunya dari kitanya. Kita jangan, kalau kita perlu minimalkan penggunaan uang itu gitu. Jadi kalau Anda punya aset, jangan ditaruh di uang, taruh di barang. Kalau taruh di uang dia nilainya akan ambruk. Kira-kira begitu. Misalnya, itu yang harus dipenuhi. Ya mungkin nanti. Oke, saya kira sekian, mungkin kita nanti pada diskusi tanya jawab barangkali kita teruskan begitu. Terima kasih. Mohon maaf barangkali tergesa-gesa ngomongnya atau makai alatnya tidak proper gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak Prof. Abu, saya kembalikan ke Prof. Abu. Ya, terima kasih Pak Henry atas urainya yang cukup panjang tadi ya. Tapi maksudnya masih punya ada waktu nih Pak Henry ya. 5-10 menit untuk menyebutkan persepsi dari Islamnya bagaimana itu tentang kondisi yang keadaan sekarang itu. Bagaimana ini bisa kita robah sehingga bisa masalah yang disebutkan tadi bisa hilang, lalu kondisinya bisa lebih Islami dalam pengertian konsep-konsep Islam masuk ke sistem ini yang baru dibahas, baru ke konsep-konsep yang ada sekarang gitu. Silakan Pak Henry, saya kasih waktu 5-10 menit gitu. Silakan. Ya ngajar kamu nih. Nah, ini. Oke, masih ada waktu. Jadi kira-kira ini perbedaan nyata antara perspektif moneter menurut perspektif Islam. Kira-kira ada 8 poin ini. Uang itu adalah hanya media transaksi, bukan komoditi. Sehingga kalau uang dijadikan komoditi, diperdagangkan, itu namanya haram. Yang kedua, kalau Anda punya aset dalam bentuk uang, itu disimpan di bank, artinya ditimbun itu artinya kan, itu secara agama juga haram gitu. Kenapa? Karena uang itu adalah milik publik, gitu loh. Oleh karena itu kalau mau nyimpan, jangan uang yang disimpanlah komoditi, emas kayak, simpan apa sepatu kayak, pakaian, itu tidak akan berkurang nilainya. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari perdagang uang itu dianggap riba, haram hukumnya. Kemudian yang keempat, sektor keuangan dan moneter harus berhubungan langsung dengan kegiatan sektor real. Artinya, uang itu dicetak harus sesuai dengan produktivitas atau kata Pak Emil itu sesuai dengan PDB kita atau PNB kita gitu loh.
Kalau PDB-nya 300 triliun, uang cetak 400 triliun, ya lama-lama harga barang dan jasa akan turun. Sehingga yang terkuras adalah uang masyarakat. Sistem keuangan hanya menghasilkan uang kartal. Artinya apa? Sistem keuangan itu hanya menghasilkan uang kartal, uang dalam bentuk fiat money yang sekarang berlaku dicetak oleh tidak oleh Bank Indonesia. Jadi tidak ada uang giral. Uang giral itu adalah uang diciptakan oleh sistem perbankan. Itu yang saya katakan tadi. Karena bank terima deposito 1 miliar, dia bisa mencetak menambah uang kartal pada 10 miliar dalam bentuk kredit. Nah, kalau itu selama itu berlaku pada prinsip-prinsip moneter yang konvensional. Uang punya nilai intrinsik seperti emas dan perak. Itu dalam pandangan Islam. Yang ketujuh, setiap keuntungan harus datang dari output dari bisnis yang nyata. Artinya apa? Keuntungan tidak boleh datang dari kepemilikan uang. Anda pinjamin uang sama orang, dia modal, dapat duit, nggak boleh begitu. Anda punya aset, jadi katakanlah kita punya tanah, kita buka parkir untuk motor karena tempatnya itu dekat dan stasiun kereta, ya itu boleh. Tapi kalau uang tidak. Jadi banyak kita lihat sekarang misalnya ada orang mau lebaran itu tukar uang kecil, uang receh. Katakan 100.000 ditukar dengan 90.000 uang 5.000-an. Itu nggak boleh. Atau katakan dalam bentuk lain, Anda orang minjam, kemudian Anda bilang Anda harus kena bayar 2 minggu lagi, tapi ada bunga 10%, nggak boleh. Nah, ini kira-kira prinsip dasarnya. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan, yang merah itu non-Islami, yang hijau Islami. Kemudian, nah ini prinsip yang tadi disinggung oleh Mbak Fadila. Yang kiri yang Islami bicara economic value of time. Jadi yang Islam bernilai itu adalah waktu. Jadi nilai itu adalah penggunaan waktu yang efektif. Sementara kalau pandangan konvensional untuk adalah mereka menganut sistem time value of money. Jadi mereka mengatakan nilai uang sekarang tidak sama dengan nilai uang seminggu lagi. Jadi kalau kita terima uang sekarang dibandingkan seminggu lagi itu beda. Kenapa? Karena sekarang bisa digunakan, minggu lagi belum tentu kita hidup lagi, kira-kira begitu. Nah, apa asumsi di belakang itu? Pada economic value of time itu ada 1, 2, 3, 8 asumsi. Daya beli dan nilai uang masa datang sama dengan uang masa kini. Artinya bagi Islam tidak beda itu. Kenapa? Karena kita optimis bahwa apa yang kita usahakan, insya Allah dengan maksimal ya nanti akan didapat hasilnya dengan izin yang Maha Kuasa. Tapi pada konvensional, dia beli uang sekarang dianggap lebih rendah daripada ada uang beli masa datang lebih rendah daripada daya beli sekarang. Kenapa? Karena praktek dikelihatan bahwa dari waktu ke waktu terjadi kenaikan harga. Sehingga mereka menganggap, wah, kalau bulan depan harga kita, katakanlah, waktu saya kuliah di AIS, 100.000 bisa beli pakaian 4 setel itu. Sekarang udah berapa puluh tahun kemudian 100.000 barangkali bisa beli 5 bungkus rokok, boro-boro pakaian kan begitu. Jadi jauh berbeda. Kemudian tidak ada kompensasi atas inflasi kalau bicara Islam. Kalau konvensional ada inflasi dan seterusnya. Jadi ujungnya kalau kita lihat, kalau kita menggunakan prinsip Islam, maka ujungnya adalah stabilitas harga, stabilitas nilai, sehingga stabilitas ekonomi. Tapi kalau kita menggunakan sistem konvensional seperti yang berlaku sekarang, maka akan terjadi instabilitas nilai, sehingga terjadi terus-menerus secara berkala
gejolak krisis ekonomi. Ya. Saya kira itu barangkali Prof. Nah, nanti kita sambung dengan diskusi. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Henry. Ya, Pak Henry, terima kasih banyak atas uraian yang panjang lebar itu. Ini baru satu bab dari buku tebal Pak Henry tersebut, gitu ya. Satu bab ya. Beliau uraikan dengan panjang lebar ya. Kita bisa lihat bagaimana pemahaman beliau, pengalaman beliau selama ini ya tentang masalah ekonomi dan moneter dalam pandangan Islam buku ini, prinsip Islam ya.